Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik ini atau biasa disebut dengan kehamilan di luar rahim atau di luar kandungan, yaitu implantasi atau penanaman ovum yang telah dibuahi di tempat yang tidak semestinya atau dia berada di luar rahim. Kalau misalkan kehamilan ektopik ini dibiarkan, maka akan menyebabkan berbagai komplikasi yang serius sampai menyebabkan kematian karena terjadinya perdarahan di dinding perut yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, untuk gejala kehamilan ektopik sendiri itu sebenarnya tidak ada gejala khas kehamilan ektopik. Jadi, ibu ini merasakan hal yang sama seperti kehamilan normal lainnya. Gejala timbul bila telah terjadi perdarahan yang berarti di dinding perut, dan gejala ini biasanya muncul menyebabkan rasa nyeri pada panggul atau perut ibu, kemudian perdarahan, keluar dari kemaluan, pingsan, sampai pandangan berkunang-kunang. Jadi sangat penting dilakukan deteksi dini kehamilan ektopik ini. Nah, untuk deteksi dini kehamilan ektopik, jadi deteksi dini ini merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kehamilan ektopik. Misal kandungan usianya sudah 2 atau 3 bulan, maka harus dilakukan pemeriksaan USG transvaginal untuk hasil yang lebih akurat. Bisa juga lebih akurat itu dikombinasikan dengan pemeriksaan kadar HCG darah dan juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan kadar progesteron darah. Jadi pemeriksaan kadar progesteron darah ini dapat membedakan kehamilan normal atau abnormal. Jika kadar progesteron dalam darahnya itu lebih dari 25 Ng per mili, maka ini menggambarkan bahwa kehamilan ibu adalah normal, ada 97,4% kehamilan. Jika kadarnya ini kurang dari 5 Ng per mili, maka ini menggambarkan kondisi kehamilan ibu yang tidak normal dengan sensitivitas hampir 100%. Dan bila kehamilan diketahui secara dini dan belum terdapat perdarahan aktif pada rongga perut, maka cara pengobatannya dapat digunakan obat kemoterapi seperti methotrexate. Dan beberapa kriteria yang mendukung pemakaian obat kemoterapi ini adalah ukuran kandung kehamilan kurang dari 3 cm, keadaan umum pasien baik, tidak adanya cairan bebas, kadar HCG-nya ini kurang dari 5.000 MIU, dan sarana kesehatan mudah dicapai oleh ibu, serta kontraindikasi obat ini seperti imunitas lemah, alkoholisme, penyakit ginjal, dan hati. Bila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengobatan terpilih adalah dengan pembedahan. Nah, untuk pembedahannya sendiri telah tersedia fasilitas laparoskopi. Standar pengobatan gold standar kehamilan ektopik adalah dengan laparoskopi. Nah, untuk kehamilan berikutnya, jika setelah kehamilan ektopik ini ibu ingin hamil secara normal, untuk kehamilan berikutnya wanita yang pernah mengalami kehamilan ektopik ini dapat hamil secara normal, hanya saja memiliki kehamilan ektopik berulang sebesar 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya ingin hamil secara normal, alangkah lebih baiknya untuk rutin memeriksakan kondisinya ke dokter. Nah, ada komplikasi kehamilan ektopik, yaitu akar plasenta menempel lapisan saluran telur tersebut lalu menimbulkan perdarahan-perdarahan kecil, kemudian terlepas spontan. Selanjutnya, sisa jaringan keluar secara spontan yang sering disebut abortus tuba atau tubal abortion. Nah, akar plasenta menembus jaringan saluran telur dan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dengan akibat yang ditimbulkan adalah perdarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ini ada tempat terjadinya kehamilan ektopik, yaitu di ujung fimbriae tuba fallopi. Di sini ini sebesar 17% terjadi, kemudian di ampula tuba fallopi ini sebesar 55% terjadi, ada di isthmus tuba fallopi ini sebesar 2%, dan permukaan ovarium, serviks uteri, omentum perut ini sangat jarang terjadi. Di sini ada
ada faktor resiko kehamilan ektopik, ada riwayat salpingitis, kemudian perlengketan saluran telur, ada kelalaian anatomi tuba, riwayat operasi pada saluran telur sebelumnya, ada penggunaan kontrasepsi oral yang hanya menggunakan gesteron saja, merokok, usia tua, dan riwayat abortus berulang. Untuk pencegahan kehamilan ektopik ini bisa dengan menghindari perilaku seks beresiko, kemudian menghindari merokok sejak sebelum hamil, kemudian dengan tes darah dan USG rutin. Mungkin ini saja penjelasan mengenai kehamilan ektopik. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.